Saya lihat ada yang wacana teks amnesti jilid 2 ini kan sebenarnya atau kalau kita lihat teks amnesti ini kan sebenarnya isu yang kontroversial dalam konteks, sektor pajak gitu ya. Kenapa dibilang kontroversial? Karena ini nantinya bisa menghapuskan atau mengampuni gitu ya, adanya pokok pajak, terus juga menghapus adanya denda administrasi ataupun sanksi lainnya, seperti itu. Jadi ini kontroversial dan yang paling penting adalah ketika ini sesuatu yang sifatnya pro kontra banyak, ini justifikasinya perlu kuat dahulu. Jadi kalau kita lihat secara teoretikal, kenapa perlu ada tax amnesty ini kan sebenarnya biasanya ada 4 tujuan. Tujuan pertama misalkan bagaimana meningkatkan penerimaan dalam jangka pendek. Tujuan kedua semisal bagaimana menjamin kepatuhan atau ekosistem kepatuhan pajak di masa mendatang. Terus kemudian juga ada tujuan misalkan meningkatkan repatriasi ke dalam negeri dan juga yang terakhir adalah bagaimana sebagai tax amnesty sebagai babak baru, atau jembatan kepada sistem pajak yang lebih baik dan lebih baru, seperti itu. Nah, dari keempat atau 4 tujuan tersebut, ini sebenarnya saya lihat dalam konteks sekarang, keempatnya ini justifikasinya nggak terlalu kuat atau lemah seperti itu ya. Jadi semisal kalau kita bicara tentang, semisal babak baru sistem pajak. Kita sudah tahu bahwa kemarin ketika ada wacana, ketika dalam dalam narasi teks amnesti yang 2016, 2017, ini sudah dibilang bahwa nanti akan ada sistem pajak yang baru. Artinya di situ nanti akan ada akses informasi keuangan, terus kemudian pertukaran informasi dan agenda reformasi pajak. Jadi kalau semisal sekarang ini dilakukan lagi, ini babak baru yang mana lagi yang kita maksud? Jadi justifikasinya nih, lemah ya dari keempat poin tersebut. Demikian Mas mungkin sebagai Mhm. pengantar, ya. Nah, kalau justifikasinya lemah, melihat soal urgensinya, seperti apa Anda melihat? Apakah sangat urgen atau cukup urgen atau sama sekali tidak memiliki urgensi dilakukan teks amnesti jilid kedua ini? Menurut saya sama sekali tidak urgen. Gini ya, jadi kalau nih kita mungkin masuk ke dalam aspek-aspek yang berikutnya. Misalkan kalau dibilang urgensinya adalah, oke kondisi fiskal saat ini sedang membutuhkan penerimaan jangka pendek. Nah, menariknya adalah kalau kita melihat studi, terkait komparasi mengenai, tax amnesty yang dilakukan secara berulang dalam waktu yang berdekatan, biasanya tax amnesty yang pengulangan tersebut biasanya tidak akan memberikan hasil penerimaan yang optimal. Jadi kalau dulu misalkan di tahun 2016, 2017 ada signifikansi mencapai lebih dari 100 triliun kita mendapatkan tambahan penerimaan pajak dalam jangka pendek, ini sekarang kalau misalnya kita ulang lagi, menurut saya juga tidak akan mendapatkan angka sedemikian besar. Jadi ibaratnya, ini justru tidak ada urgensi apapun dan malah justru bisa menciptakan yang namanya moral hazard. Kenapa saya bilang itu menciptakan moral hazard? Jadi begini, kalau, tax amnesty ini kan, kalau semisal ada sinyal bahwa ini akan sifatnya berulang atau akan dilakukan lagi di kemudian hari, yang terjadi adalah ada persepsi dari wajib pajak bahwa nanti toh juga ada tax amnesty berikutnya. Mengapain saya sekarang itu mengubah perilaku kepatuhan saya? Seperti itu ya. Jadi kalau ibaratnya sudah ada sinyal bahwa harusnya tax amnesty ini once in lifetime. Jadi sekali seumur hidup manusia yang produktif, usia produktif itu harusnya hanya sekali. Karena kalau dilakukan berkali-kali, lebih baik mereka akan menunggu nanti aja tobatnya dalam, quote and quote-nya seperti itu. Jadi urgensinya menurut saya tidak ada dan justru bisa mencederai rasa, kepatuhan yang selama ini sudah ada di tengah masyarakat. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.